Barcelona sukses mengunci gelar juara La Liga setelah menaklukkan Espanyol 2-0 di laga Jornada 36 La Liga. Kemenangan ini sekali lagi membuktikan mentalitas juara yang dibentuk Hansi Flick. Tekanan yang intens nyatanya tak meruntuhkan mentalitas pemenang dalam diri pelatih asal Jerman. Menarik ke belakang, awal perjalanan Flick tidak semulus sekarang. Flick memang membuktikan omongan orang-orang di awal. Bahkan dirinya tak paham budaya klub. Tapi dengan budaya, sistem dan strategi baru yang ia bawa, Flick berhasil membangkitkan kembali kekuatan Barcelona. Kini, kita akan membahas kronologi kesuksesan Flick membawa Barca juara dengan strategi dan mentalitas yang ia bawa. Mari kita bahas selengkapnya. Barcelona, sebuah klub yang berdiri di wilayah Katalan, adalah simbol masyarakat di sana. Sebagai salah satu klub tersukses di Spanyol, Barca seolah sudah menjadi identitas sepak bola negeri Matador. Filosofi yang melekat dalam diri klub merah biru bahkan melekat pula menjadi jati diri sepak bola Spanyol selama bertahun-tahun lamanya. Siapa yang tidak kenal tiki-takanya? Permainan yang mengedepankan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan lawan. Sempat populer pada masanya, Pep Guardiola, orang yang mempopulerkannya, pernah merajai Eropa 2 kali semasa dirinya menunggangi Barca. Sepeninggal Pep, tiki-taka tidak lantas luntur dari kultur Barcelona. Catalonia adalah tanah yang identik dengan sepak bola indah ala tiki-taka. Pelatih-pelatih yang datang setelah Pep pun mengusung strategi yang sama, karena memang ini adalah identitas di Barcelona. Pada tahun 2014-2015 menjadi musim tersukses Barcelona selepas kepergian Pep. Strategi yang dipakai Barca kala itu tentu saja masih tiki-taka. Luis Enrique yang dulu merupakan pemain Blaugrana paham betul konsep permainan ini, dan akhirnya berhasil menjadi pelatih kedua yang mengantar Barca meraih treble winner setelah Pep Guardiola. Saat Barcelona mengira mereka akan mendominasi di tahun-tahun berikutnya, saat itu pula takdir berkata lain. Musim kedua Luis Enrique menukangi Barcelona boleh dibilang menjadi awal petaka. Meski juara La Liga, juara bertahan UCL itu tidak bisa berbuat banyak. Comeback fenomenal Atletico di kala itu menenggelamkan Barca yang gugur di babak perempat final UCL. Musim-musim selanjutnya Barca makin parah. Tidak ada lagi trofi si kuping lebar yang mampir di lemari trofi mereka. Lionel Messi CS hanya bisa maju ke semifinal, yaitu musim 2018-2019. Gagal di Eropa, kondisi Barcelona makin memprihatinkan setelah COVID-19 menyerang. Ekonomi klub yang luluh lantak membuat prestasi klub kena getahnya. Barca terpuruk tidak bisa belanja, hutang membengkak, pemain memilih hengkang. Puncaknya terjadi selepas kepergian Lionel Messi. Barca tidak bisa berbuat banyak, di mana di Eropa mereka 3 kali gagal melangkah ke perempat final. Xavi Hernandez adalah orang yang dinilai paling hebat memimpin klub di tengah krisis. Namun mantan gelandang Barcelona dan timnas Spanyol nyatanya juga dicap gagal. Terlepas dari gelar La Liga yang ia persembahkan, inilah era Barcelona harus memulai revolusi bahkan sampai ke akarnya. Bermulai dari intrik antara Laporta dan Xavi Hernandez, Barcelona memasuki era baru. Laporta secara kontroversial menunjuk Hansi Flick sebagai pelatih utama, sosok yang tidak asing tentunya, mengingat Flick adalah orang yang memberi memori kekalahan paling buruk untuk Barcelona, yaitu 8-2. Flick tentu mendapat sorotan. Bayangkan bagaimana bisa sebuah klub yang dahulu menjunjung tinggi tradisi sekarang malah mengangkat orang asing. Apalagi orang asing itu adalah orang yang pernah memberi kenangan pahit di masa lampau. Sensasi Hansi Flick nyatanya tak berhenti sampai momen penandatanganan kontrak. Media sampai dibuat heboh dengan disiplin baru yang digagas Flick di Barca. Bahkan momen Flick mandi pun kena sorot media kala itu. Sejumlah media Spanyol menyorot Hansi Flick bahkan sampai aktivitas kamar mandi sang pelatih yang cuma menghabiskan 8 menit di hari pertamanya. Bagi Flick, disiplin adalah nomor 1.
Intinya pemain harus patuh pada peraturan yang ia buat. Melanggar kena denda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meski dinilai tak paham Barcelona, pedoman Flick cuma satu, yaitu tentang bagaimana caranya membentuk tim. Seperti yang dibahas di awal kedatangannya, Hansi Flick dicap tak tahu budaya Barcelona. Faktanya memang demikian. Selain menerapkan disiplin ketat, ex-arsitek Bayern Munchen juga mengubah filosofi klub. Tidak hanya lagi tiki-taka yang ada. Menyerang, cetak gol, menang, itulah tergambar dalam performa Barcelona musim ini. Di La Liga, Barca menjadi paling produktif dengan lesakan 95 gol sebelum jornada ke-36. Secara keseluruhan ada ratusan gol yang diciptakan Barcelona di seluruh kompetisi musim ini, menggambarkan betapa suburnya pemain mereka di bawah Flick. Sejumlah media pernah menganalisis bagaimana Flick mengubah Barcelona. Secara prinsip, taktik sederhana Flick memang mengubah taktik paling pas untuk skuad Barca, didominasi para pemain muda. Rebut bola, kirim ke depan, cetak gol, menang. Strategi demikian membuat Barca mengukuhkan diri sebagai semifinalis Liga Champions, walau sudah gugur di laga kontra Inter. Setidaknya ada banyak yang memprediksi kalau Barca bakal juara. Setidaknya pamor Barca yang sempat redup beberapa tahun terakhir kini terdongkrak kembali. Hansi Flick mungkin orang asing yang sama sekali tak paham budaya Katalan, tapi setidaknya ia punya mentalitas perang yang sukses ditanamkan ke para pemain. 2 gelar domestik telah digondol menjelang lawatannya ke RCD Arena. Harapannya satu, memenangkan La Liga sebagai sebuah pembuktian. Mentalitas itu jelas masih ada walau di beberapa momen Barca terbeleset. Namun, tidak di jornada ke-36 ini. Kemenangan Real Madrid atas Mallorca yang menunda pesta juara mereka tampak menjadi lecutan semangat. Ditambah kegagalan di Liga Champions, Lamine Yamal semakin termotivasi untuk juara. Tidak perlu banyak gol untuk memastikan diri pulang merayakan juara. Espanyol yang menjadi lawan Barca dibuat tersungkur dengan 2 gol tanpa balas. Sepasang gol dari Yamal dan Fermin Lopez akhirnya mengantar Barca ke tangga juara. Yang lebih istimewa saat hampir tak ada pelatih Barcelona asal Spanyol yang mengalahkan Real Madrid sampai 4 kali dalam satu musim. Flick menjadi yang pertama setelah Pep Guardiola. Musim debut Flick di Katalan tentu akan diingat semua orang. Treble, dominasi tim paling produktif serta kepiawaiannya mengeluarkan bakat-bakat potensial La Masia menjadi bukti kalau Flick adalah orang yang spesial. Untuk saat ini Flick adalah rajanya juru taktik sepak bola menyerang, dan Barcelona beruntung memilikinya.